Salam penyu lovers, di video kesempatan ini kita akan bahas sebuah judul yang cukup menantang berkaitan dengan Bitcoin. Bullshit Bitcoin tembus di angka 100.000 dolar di tahun 2025. Memang kalau kita misalnya melihat media seperti YouTube, itu banyak sekali yang memprediksi tahun 2025 minimal Bitcoin itu di angka 100.000 dolar sampai ke 250.000 dolar. Nah, apakah bisa terjadi seperti itu? Memang dari pengalaman ya, ketika kita lihat sejarah dari halving-halving sebelumnya sampai terjadi di halving yang keempat ini, memang akan mencapai ATH baru, all time high atau harga tertinggi Bitcoin yang terbaru. Tapi pada kesempatan ini kita harus benar-benar melihat secara jeli sebenarnya apa yang bisa membuat Bitcoin itu naik minimal 100.000 dolar sampai ke 250.000 dolar. Kan ada faktor. Nah, hari ini saja ketika kita berbicara Bitcoin, ini market cap-nya itu sudah senilai 1,2 triliun. Angka yang cukup besar. Di harga berkisar misalnya Bitcoin 60.000 per Bitcoin, 60.000 dolar per Bitcoin. Artinya kalau untuk mencapai di angka 100.000 dolar per Bitcoin, 100.000 dolar per Bitcoin, maka MC-nya ini dia harus 2,1 triliun. Artinya ada tersisa yang ini kekurangannya ini berkisar 900 miliar dolar, cukup besar. Nah, kemudian apa yang memicu market cap-nya itu dia naik? Yang memicu harga ini naik kan karena ada market cap-nya yang naik itu seperti lingkaran. Ya harga itu naik, market cap-nya naik. Market cap itu bisa kita tahu untuk bisa mencari harga dibagikan dengan total supply Bitcoin itu ada 21 juta. Nah, kita bisa cek faktornya apa ini? Faktor yang membuat Bitcoin, harga Bitcoin itu naik itu apa? Tentu kita bisa lihat ya. Pertama ini yang pertama itu pasti ada dana segar. Baik itu dari user lama, memang dia sudah punya Bitcoin, kemudian dia semakin trust, semakin percaya dengan Bitcoin, kemudian asetnya dilempar lagi untuk simpan atau beli Bitcoin. Ada dana segar dari user lama. Kemudian ada user baru ya, demand-demand baru. Ya mungkin dia sudah mulai tertarik dengan Bitcoin, kemudian dana itu masuk, baik itu perorangan, ataupun sebuah perusahaan, ataupun government, pemerintah, yang itu akan menjadi dana segar untuk mencapai market cap di angka 2,1 triliun. Kemudian yang kedua, apa faktor dia supaya harganya naik adalah
altcoin. Nah, altcoin ini kan kripto selain dari Bitcoin, kita sebut dengan alternatif coin. Di mana misalnya altcoin ini banyak dilempar ke Bitcoin. Jadi misalnya ada pemilik Ethereum mayoritas kemudian di swap atau ditukar atau diperdagangkan untuk membeli Bitcoin. Atau Binance juga seperti itu. Atau misalnya Solana juga seperti itu. Posisinya ini altcoin. Banyak ditukarkan ke Bitcoin, maka harga up. Tapi biasanya pemicu dari altcoin itu hanya sebatas untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang dia memanfaatkan sebuah tren ya, sebuah isu tentang Bitcoin secara positif. Nah, artinya dua ini berpengaruh, tapi dana segar, dana baru yang dia masuk ke Bitcoin itu faktor yang lebih utama. Lalu apa sih pemicu ya atau trigger dana baru itu, dana segar itu masuk ke Bitcoin? Apa pemicunya ini? Triggernya apa? Pemicunya. Nah, kita bisa lihat dari pengulangan sejarah yang sudah pernah ada. Kita mulai tahun 2017. 2017 ATH baru itu berkisar 20.000 dolar per Bitcoin. Ada ATH baru di sana. Dan waktu itu ada detik.com itu membuat sebuah judul uang sakti. Itu berkaitan dengan Bitcoin karena di awal tahun 2017, di awal-awal bulan itu masih di angka 10 jutaan. Kemudian di akhir 2017 sampai ke angka 300 jutaan atau 20.000 dolar per Bitcoin, dan ini merupakan ATH ya. Setelah halving, ini halving kedua. Halving kedua. Jadi setelah halving nampak-nampaknya ini polanya terjadi ya, ATH baru. Nah, tapi kita harus lihat nih, triggernya ini apa? Memicunya apa? Nah, ternyata ketika kita lihat tahun 2017, ternyata apa yang terjadi? Orang udah mulai trust. Trust, keyakinan terhadap Bitcoin itu mulai naik, mulai meningkat, baik itu perorangan ataupun perusahaan-perusahaan ataupun retail, itu udah mulai dia meyakini, oh ini sepertinya memiliki masa depan yang bagus. Ini aset decentralized yang aman untuk menjadi alternatif simpanan aset. Nah, itu mulailah orang trust, maka ada dana segar yang masuk. Jadi triggernya itu karena orang udah mulai yakin tahun 2017. Nah, itu apa yang menjadi salah satu faktor promotor di keyakinan-keyakinan mereka? Mulai banyak exchanger memperdagangkan Bitcoin, dan Bitcoin ini menjadi kripto utama ya di semua exchanger. Jadi dari situ baik ada exchanger secara global, kemudian tambah lagi nasional, semakin mempermudah ya setiap orang untuk bisa membeli Bitcoin menggunakan mata uang negaranya masing-masing. Jadi itu membuat orang semakin, oh ini yakin, dan itu menambah suatu trust ya. Jadi dengan trust tadi orang yakin untuk memasukkan dana segarnya itu ke Bitcoin. Nah, kemudian kita masuk di tahun 2021. Kita bisa cek ATH-nya. Itu di angka 60.000
per Bitcoin. 60.000 per Bitcoin di ATH baru tahun 2021 ini halving ketiga. Cukup sangat fantastis, itu ada 3 kali kenaikan atau 300% ya dari ATH 2017. Jadi polanya itu setelah halving ternyata dia akan mencari ATH baru di angka 60 nih. Nah, kemudian tentu kita akan lihat ini triggernya apa nih? Pemicunya apa ini? Salah satunya ya, ini penyebab yang sangat luar biasa, yaitu apa? COVID-19. Mulai tahun 2019 itu ya. Dan di tahun 2021 semua kripto itu merupakan apa ya, kejayaan lah yang bisa dibilang, karena itu hijau itu. Tahun 2001 hijaunya juga fantastis. Dan bahkan ada meme coin, apakah itu Shiba ataupun Doge yang kenaikannya itu luar biasa sekali. Dan banyak ya OKB lah, orang kaya baru dari kripto pada waktu tahun 2021. Pemicunya apa? Covid. Banyak retail pedagang, apalagi konvensional yang dia berdagang itu interaksi secara fisik, mulai nih ada undang-undang, semua regulasi dibuat, jaga jarak, dan banyak usaha-usaha itu yang tutup, yang gulung tikar. Apa yang terjadi? Mereka kan bingung nih, apakah itu perorangan ya, apakah itu sebuah perusahaan, untuk dana yang ada itu. Nah, ini menjadi pemicu bagi mereka untuk beralih ke digital ya, salah satunya kripto, dan salah satu kripto yang utama itu Bitcoin. Jadi dengan adanya trigger terjadi COVID-19 ini, dana segar masuk. Nah, kemudian yang menjadi bahasan kita utama adalah tahun 2025. ATH-nya kita masih buat tanda tanya. Ini setelah halving keempat. Kalau kita lihat ya dari 2021 ini 60, ternyata di tahun 2024 sudah mencapai $75 per Bitcoin. Jadi $75.000 per Bitcoin ini sebenarnya merupakan ATH baru ya. Sebelum tahun 2025. Jadi persoalannya apakah di tahun 2025 apa yang disampaikan banyak media baik itu di YouTube minimal $100.000 hingga $250.000 per Bitcoin. Nah, tim penyu katakan itu bullshit kalau tidak ada triggernya. Triggernya apa? Karena di tahun 2017 itu liquidity berbeda. Liquidity atau market cap-nya itu lebih rendah. Kita berbicara lah di sebuah kripto yang dia liquidity-nya rendah, ketika disuntik 1 miliar saja, itu dia akan naik beberapa kali atau berapa persen. Apalagi disuntik misalnya sampai triliunan, itu akan naik dia. Jadi kita bisa lihat polanya ini, dia memang ada kenaikan, tapi tangganya makin berat. Jadi ini semakin market cap-nya makin tinggi, maka untuk menaikkan harga itu semakin sulit karena dana segar yang dibutuhkan itu semakin besar.
Jadi untuk hari ini, ketika mencapai 2,1 triliun itu, maka tidak mungkin misalnya ada dana konglomerat secara pribadi yang untuk menyuntik harganya terus naik. Kemudian misalnya ada perusahaan yang memiliki dana sampai 900 miliar disuntiknya untuk beli Bitcoin, kemudian harga naik. Maka ini posisi untuk menaikkan harga di angka ini. Ini semua harus calling. Jadi ini harus skala besar nih. Tidak lagi bisa retail-retail kecil, pedagang-pedagang kecil, atau perusahaan kecil yang punya dana segarnya itu kecil. Tidak mungkin. Mereka harus calling nih perusahaan-perusahaan besar, atau bahkan government ya, pemerintah juga ikut nimbrung, maka skala besar ini menjadi trigger. Nah itu baru bisa kejadian. Nah apakah di tahun 2005 untuk prediksi itu, apakah triggernya? Apakah ada sebuah perang yang membuat orang khawatir ya menyimpan instrumen di setiap negaranya, kemudian dia beralih ke Bitcoin, atau ada inovasi sebuah perusahaan yang dia mengadopsi terkait dengan Bitcoin, seperti Coin misalnya ada stake ya, nah itu banyak macamnya. Jadi apa triggernya? Jadi bullshit mencapai 100.000 dolar per Bitcoin ketika tidak ada trigger. Para penyelovers bisa memberi komentar apa triggernya, baru kita yakin ini akan tercapai. Salam penyelovers.